ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, siaran An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di pagi ini berkumpul di siaran radio yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk kita lanjutkan kajian yang telah dimulai pada kemarin hari, dan pada hari ini insyaallah merupakan pertemuan kita yang kedua dari pelajaran kitab Aslu Dinil Islam wa Qaidatuh, pokok ajaran Islam serta kaidahnya. Pada pelajaran yang lalu kita masih membahas pada pokok yang pertama, di mana pada pokok yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga cucu dari beliau sendiri yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, keduanya menerangkan bahwa pokok agama Islam dan kaidah yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya, dan menyemangatkan kaum muslimin serta membakar semangat mereka di atas perkara ini, dan membangun kecintaan dan loyalitas di atasnya, serta mengkafirkan orang yang melakukannya, yaitu melakukan syirik orang-orang yang meninggalkannya, yaitu orang-orang yang meninggalkan at-tauhid, la ilaha illallah. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa selain seseorang diperintahkan untuk dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dia juga diperintahkan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Dan berkenaan dengan masalah ini, satu ayat dalam Al-Quranul Karim dari apa yang Allah Jalla wa'ala beritakan kepada kita tentang bagaimana suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif. Dan di antara ajaran Ibrahim yang hanif adalah seperti apa yang dikatakan kepada bapak dan juga kepada kaumnya sendiri. Dalam Al-Quran Allah mengisahkan bahwa Ibrahim berkata, "Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Ibrahim berkata kepada bapak dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kecuali yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dia pasti akan menunjuki aku. Maka ayat ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, menunjukkan satu tauladan penting akan makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, yaitu al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan, yaitu menjauh, meninggalkan dan tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Bahkan lebih jauh daripada itu, hendaknya seorang memusuhi, membenci
segala macam bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang demikian ini itu al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan, merupakan makna dari kalimat tauhid, merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seseorang dituntut dengan kalimat la ilaha illallah untuk cinta kepada Allah, berloyal kepada Allah, seorang juga dituntut untuk dia memusuhi segala macam yang diibadahi selain Allah. Ini yang kemarin telah kita bahas. Dan pada pembahasan kita yang berikutnya, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala wa qala anhu alaihi salam, dan juga Ibrahim berkata, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku meninggalkan kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kata Syekh Abdurrahman, fayajibu izalu syirk wa ahlihi bil bara'ati minhuma kama sarraha fi qawlihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Maka wajib seseorang meninggalkan kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari keduanya. Mungkin seseorang menganggap bahwa tauhid itu hanya berlepas diri dari kesyirikan. Tahuilah bahwa anggapan dia bahwa tauhid hanya berlepas diri dari kesyirikan itu adalah anggapan yang keliru. Akan kita lihat pada ayat yang tadi kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan keberlepasan dirinya Ibrahim dari para pelaku kesyirikan itu sebelum penyebutan keberlepasan diri Ibrahim dari kesyirikan. Di mana pada ayat yang tadi kita baca Allah mengatakan bahwa Ibrahim berkata, wa a'tazilukum, dan aku meninggalkan kalian. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan, falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan tatkala Ibrahim berlepas diri dari mereka dan apa-apa yang diibadahi selain Allah, maka berlepas diri dari para pelaku kesyirikan itu merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman, kama sarraha fi qawlihi ta'ala. Ayat ini juga seperti yang secara tegas dikatakan oleh Ibrahim atau dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala pada firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu in qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Jalla wa'ala, telah ada bagi kalian satu suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ayat ini seperti apa yang tadi kita baca dari ayat yang di atas, di mana penyebutan berlepas dirinya Ibrahim dari pelaku kesyirikan itu didahulukan dari berlepas dirinya Ibrahim dari kesyirikan. Di sini disebutkan inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Maka seorang yang mentauhidkan Allah, dia dituntut dalam merealisasikan la ilaha illallah bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, melainkan juga dituntut untuk dia berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Kelanjutan ayatnya mengatakan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Ibrahim dan kaumnya, kami kufur kepada kalian, maksudnya kepada para pelaku kesyirikan. Dan kufur artinya adalah ingkar, kami mengingkari kalian. Karena apabila kita perhatikan ayat ini, para pendengar dimuliakan Allah, Ibrahim mengatakannya dengan penuh keberanian dan penuh ketegasan di saat dia bukan sebagai golongan mayoritas. Bagaimana kita ketahui pada sejarah Ibrahim, bahwa Ibrahim dalam mendakwahkan la ilaha illallah pada kaumnya, dialah al-wahid, dia hanya seorang
diri dan tidak seorang pun yang bersama dia dalam mendakwahkan la ilaha illallah ini. Dan bagaimana apa yang didapatkan oleh Ibrahim seperti yang Allah Azza wa Jalla kisahkan, berupa gangguan, ancaman, dan bahkan upaya pembunuhan. Dan dia wahid, dia lakukan apa yang dia dakwahkan itu seluruhnya seorang diri. Ibrahim yang hanya seorang, tapi kendati pun demikian, dia lontarkan dan dia tegaskan dan dia maklumatkan kebenciannya, keberlepasan dirinya, dan pengingkarannya terhadap ajaran mayoritas kaumnya. Dan bukanlah yang demikian ini, melainkan menunjukkan akan tingginya sandarannya Ibrahim kepada Allah Jalla wa'ala, kuatnya ketergantungan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seperti itulah seorang al-muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, bahwa seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus memiliki segenap keberanian, dia harus memendam segenap ketegasan dalam mendakwahkan at-tauhid, dalam menyampaikan la ilaha illallah kepada mayoritas kaumnya, meskipun kaumnya menyisihinya dalam ajarannya. Lihat apa yang Allah Jalla wa'ala ceritakan pada ayat ini. Wa Ibrahim berkata, kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Bukan diucapkan hanya kepada ayahnya, tapi juga kepada kaumnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampaklah antara kami dan kalian satu permusuhan dan kebencian. Artinya seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah tidak boleh sedikit pun dia mencintai kesyirikan atau para pelaku kesyirikan, melainkan harus dia tampakkan permusuhan itu kepada orang-orang yang menyekutukan Allah sebagai wujud dari kecintaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Ibrahim, bahwasanya permusuhan ini dan kebencian ini adalah abadan, adalah permusuhan dan kebencian yang selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian wahai orang-orang musyrikin kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini ayatnya pendengar yang dimuliakan Allah. Ayat ini serupa dengan ayat yang sebelumnya saya bacakan, di mana Allah mengatakan wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku meninggalkan kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Inti dari dua ayat ini jelas kita sudah menangkap, yaitu bahwa seorang muwahhid selain dia dituntut untuk meninggalkan kesyirikan, dia juga dituntut untuk meninggalkan para pelaku kesyirikan. Kembali kepada penjelasan Syekh Abdul Rahman, walladzina ma'ahu humur rusulu kama dzakara Ibnu Jarir, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim itu adalah para rasul, karena dalam ayat disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian satu suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa orang-orang yang bersama dengannya di sini? Mereka adalah para rasul, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Maka Ibrahim di masa itu di tengah kaumnya dia berdakwah al-wahid, seorang diri mendakwahkan la ilaha illallah. Karena apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim itu adalah para rasul, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Rahman, melanjutkan, wa hadhil ayatu tatadammanu min jami'i ma dzakarahu Syekhuna rahimahullahu taala min at-tahrid 'ala at-tauhid wa nafi syirk. Dan ayat ini, itu ayat yang tadi barusan kita baca, terkandung padanya
segenap apa yang telah disebutkan oleh guru kami, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, berupa ajaran untuk at-tahrid ala tauhid. Itu membakar semangat kaum muslimin di atas tauhid. Wa nafi syirk, dan menafikan kesyirikan. Wal muwalatu li ahli tauhid, dan memberikan loyalitas kepada ahli tauhid. Perhatikan kepada kalimat wal muwalatu li ahli tauhid, memberikan loyalitas kepada sesama ahli tauhid. Maka inilah tolak ukur seorang muslim, bahwa dia memberikan kecintaan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, dan cinta dan bencinya hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Maka dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berikan loyalitasnya, dia berikan kecintaannya kepada sesama al-muwahhidin, ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini. Bahwa ayat yang disebutkan Allah di atas, ayat yang disebutkan, yang dikutip di atas, terkandung padanya semua apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam pokok yang pertama, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian membakar semangat di atas tauhid. Yang saya maksud dengan membakar semangat di atas tauhid adalah selalu menggembar-gemborkan perkara tauhid, selalu menggembar-gemborkan penafian terhadap kesyirikan dan pengingkaran terhadap syirik. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim, bahwa dandanahnya setiap saatnya, apa yang selalu dia gembar-gemborkan, yang sering dia bahas dalam kajian, yang sering dia bahas dalam setiap momentum dan kesempatan, apakah itu ceramah atau tausiah atau yang semisalnya, hendaknya itu semua menginduk kepada tauhid dan menafikan kesyirikan. Dikarenakan bahayanya syirik, dan juga dikarenakan agungnya tauhid dan tahrid terhadap at-tauhid, menggembar-gemborkan at-tauhid, menunjukkan akan kecintaan dia terhadap tauhid. Kemudian yang terakhir yang disebutkan juga ayat di atas mencakup al-muwalatu li ahli tauhid, memberikan loyalitas kepada sesama al-muwahhidin, memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada sesama pemeluk at-tauhid yang benar. Bukan yang dimaksud di sini pemeluk tauhid artinya orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia melakukan pembatalannya. Melainkan yang dimaksud dengan pemeluk tauhid di sini adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memahaminya dan mengamalkannya dan menjalani konsekuensinya, atau lebih jauh daripada itu, juga mendakwahkannya, mendakwahkan at-tauhid, ikut memerangi kesyirikan. Maka mereka adalah orang-orang yang juga kita berikan kepadanya kecintaan kita dan loyalitas kita. Kemudian kata beliau, qala wa takfiru man tarakah. Dan terkandung juga dalam ayat di atas prinsip mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid bi fi'li syirkil munafilah, dengan sebab mengerjakan kesyirikan yang menafikan tauhid, yaitu kesyirikan dari jenis syirkun akbar. Orang yang melakukan syirkun akbar, orang tersebut jatuh kepada kekufuran wal iyadzu billah. Kata beliau, inna man fa'ala syirka faqad taraka tauhid. Karena sesungguhnya orang yang mengerjakan kesyirikan dari syirik yang menafikan at-tauhid, itu mencabut tauhid dari akarnya, yaitu mencabut pokok at-tauhid, sehingga tidak lagi tersisa dalam dirinya at-tauhid walau sedikit. Dan perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar, seperti menyembah pada selain Allah, sujud kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, yang pendetilannya tentunya bisa panjang penjelasannya dan telah dibahas pada pertemuan dan kajian-kajian yang lain. Kata beliau, inna man fa'ala syirka faqad taraka tauhid. Sungguhnya orang yang melakukan kesyirikan dari syirik akbar berarti dia telah meninggalkan tauhid. Berarti dia telah meninggalkan at-tauhid. Fa innahuma diddani la yajtami'an. Karena sesungguhnya ini adalah dua perkara yang saling bertolak belakang dan tidak bisa bertemu.
yaitu at-tauhid dan syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, maka dia telah hilang darinya at-tauhid. Tentunya dari syirik akbar. Maka dikatakan oleh penulis, "Famata wujida syirku intafa at-tauhid." Maka kapan kesyirikan itu didapati, hilanglah at-tauhid. Tentunya kesyirikan di sini adalah syirkun akbar, syirik yang besar yang menafikan at-tauhid. Hadirin pendengar siaran An-Nas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat pada uraian yang penting ini, kita dapati urgensinya kaum muslimin untuk dia kembali kepada ajaran Allah Jalla wa Ala, yaitu dengan mempelajari at-tauhid, untuk lebih dalam lagi memahami makna dan kandungan la ilaha illallah, yang tidak merasa cukup dengan apa yang dia pahami saat ini. Terlebih lagi kita di zaman sekarang ini tentunya tinggal di masyarakat yang mayoritasnya mereka tidak banyak memahami at-tauhid, dan bahkan sebagiannya menganggap kesyirikan itu adalah tauhid, dan menganggap tauhid itu adalah sebagai kesyirikan. Allahul musta'an. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman, "Waqad qala ta'ala fi haqqi man asyrak." Dan Allah Ta'ala telah menerangkan berkenaan dengan orang yang melakukan kesyirikan. Ayat yang akan disebutkan di sini itu menerangkan tentang pelaku kesyirikan. Kata Allah, "Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilih. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar." Dan dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan untuk dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Katakanlah kepada orang ini, wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu sedikit sebentar saja. Sesungguhnya kamu kelak menjadi penghuni neraka jahanam. Fakaffarahu ta'ala bittikhadil andad. Maka ayat ini menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala langsung mengkafirkan dia. Ini jelas kita dapati di mana pada awal ayat Allah katakan, "Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabil." Ini perbuatan orang itu. Apa? Yaitu menjadikan bagi Allah tandingan. Maksudnya adalah asyuraka, sekutu-sekutu dalam perkara ibadah. Kemudian pada penggalan yang berikutnya kata Allah, "Qul tamatta' bi kufrik." Katakanlah kepadanya, wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu. Ayat ini jelas bahwa Allah mengkafirkan orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Fakaffarahu ta'ala bittikhadil andad. Maka Allah pun mengkafirkan dia dengan sebab dia mengambil tandingan-tandingan. Maksudnya tandingan-tandingan adalah wahumus syuraka'u fil ibadah, sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menegaskan dan menguatkan apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa wajib bagi seorang muslim untuk dia meyakini kufurnya orang yang meninggalkan at-tauhid, kufurnya orang yang melakukan kesyirikan, yang wajib bagi seorang muslim untuk dia meyakini kufurnya orang yang melakukan kesyirikan, yang meninggalkan at-tauhid, melakukan kesyirikan yang bertentangan dengan at-tauhid, dan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan maka dia telah meninggalkan tauhid. Maka ayat ini menjelaskan akan hal yang demikian. Kata beliau, qala wa amsalu hadhil ayat katsirun. Dan contoh dari ayat-ayat ini ada banyak. Fala yakunul mar'u muwahhidan illa binafi syirk wal bara'atu minhu wa tarku man fa'alah. Maka tidaklah seseorang itu dianggap sebagai muwahhid, tidaklah seorang itu menjadi ahli tauhid. Kalau kalian ingin sebut, ya, tidaklah seorang itu menjadi muslim. Tidaklah seorang itu menjadi muslim. Karena tauhid adalah pokok dan landasan dari al-Islam. Dengan tauhid itulah seorang menjadi muslim. Fala yakunul mar'u muwahhidan. Maka tidaklah seorang itu menjadi muslim, menjadi muwahhid, kecuali dengan dia menafikan kesyirikan
yaitu menolak kesyirikan, mengingkari kesyirikan, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa tarku man fa'alah, dan meninggalkan orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sudah kita dari al-aslul awal, yaitu pokok yang pertama dari dua pokok yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Thumma qala rahimahullah, kita masuk pada pokok yang kedua. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, at-tsani, pokok yang kedua, al-indharu 'ani syirki fi ibadati Allah ta'ala wa at-taghliz fi dhalika wal mu'adatu fihi wa takfiru man fa'alah. Pokok yang kedua kata beliau adalah memberikan peringatan atau memperingatkan manusia dari kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah, dan tegas dalam hal ini, itu taghlid, berlaku tegas dalam hal ini, itu ketegasan dalam perkara tauhid dan syirik. Dalam perkara yang kedua ini adalah tegas dalam memberikan peringatan dari kesyirikan. Qala wal mu'adatu fi, dan membangun permusuhan padanya. Al-mu'adah artinya adalah permusuhan. Minal adawah wa takfiru man fa'alah, dan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Kalau yang terdapat pada pokok yang pertama mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid, maka pada pokok yang kedua mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Tentunya kesyirikan yang munafi tauhid, yang membatalkan at-tauhid dari syirik akbar. Kita perhatikan kepada poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Kata beliau, "Fala yatimmu maqam at-tauhid illa bihadza." Kata Syekh Abdul Rahman, maka tidaklah sempurna kedudukan tauhid kecuali dengan ini. Maksudnya tidak sempurna, artinya tidak menjadi sah, tidak menjadi absah. Itu kecuali dengan dia memberikan peringatan dari kesyirikan dan bersikap tegas di atas hal ini, dan memusuhi para pelaku kesyirikan dan mengkafirkan orang yang mengerjakan kesyirikan. Wa huwa dinur rusul, dan ini merupakan ajaran para rasul. Anzaru qaumahu 'ani syirk, para rasul tersebut mereka memperingatkan kaumnya dari kesyirikan. Ini poin yang pertama, yaitu al-indhar. Seorang muslim hendaknya dia juga selain berhati-hati dari kesyirikan, dia berdakwah ke jalan Allah, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Selain dia meninggalkan kesyirikan, dia juga harus memperingatkan manusia dari kesyirikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak nabinya dengan mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Di sini dijelaskan bahwa memberikan peringatan dari kesyirikan ini adalah ajarannya para rasul. Disebutkan satu ayat, kata beliau, qala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ayat yang pertama ini menerangkan bahwa Allah Jalla wa Ala telah mengutus pada setiap umat rasulnya masing-masing. Dan masing-masing rasul tersebut mereka mengemban satu risalah yang sama, yaitu yang tertuang dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu ucapan an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadahan terhadap at-taghut, peribadahan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini kita ketahui bahwa
Setiap Rasul yang Allah Azza wa Jalla utus kepada kaumnya, semua mereka mengemban satu risalah. Dan risalah ini sama, yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah dan peringatan dari beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ayat ini menjadi dalil dari apa yang telah disebutkan, bahwa pokok yang kedua yang menjadi pokok ajaran Islam dan kaidahnya adalah memberikan peringatan pada segenap manusia dari melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua kata beliau, wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun, dari seorang utusan pun, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian seluruhnya kepada aku. Ayat ini, ayat yang kedua, sama dan serupa dengan ayat yang pertama. Padanya termuat ajakan untuk hanya beribadah kepada Allah dan peringatan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dan di sana ada ayat yang lainnya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman al-ayat yang ketiga. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Dan ingatlah Nabi Allah Hud, saudaranya kaum Ad, ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di satu bukit. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. Dan telah ada sebelum Nabi Allah Hud ini para pembawa peringatan. Nabi Allah Hud memperingatkan kaumnya, alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, maka ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya termuat di dalamnya suatu muatan yang sama, yaitu berita dari Allah Jalla wa'ala tentang ajaran para rasul, bahwa ajaran mereka adalah mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ambil sedikit lagi dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman. Kata beliau, qala qawluhu fi ibadatillah. Perkataan Syekh Muhammad, kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah. Karena di pokok yang kedua, Syekh Muhammad menerangkan bahwa pokok yang kedua, kata beliau, adalah memberikan peringatan dari kesyirikan pada peribadahan kepada Allah, atau di dalam peribadahan kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman apa yang dimaksud dengan di dalam peribadahan kepada Allah. Kata beliau, qala al-ibadatu, ibadah yang dimaksud adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan ataupun perbuatan yang terlahir maupun yang tersembunyi. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, selagi suatu amalan itu masuk ke dalam koridor pengertian ini, maka dia disebut sebagai ibadah. Dan koridor itu adalah bisa dia berupa ucapan, bisa dia berupa perbuatan, apakah yang terlahir atau yang disembunyikan, selagi dia adalah perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan anggota badan, ataukah itu amalan hati, maka dia adalah ibadah. Dan apabila suatu itu adalah ibadah, maka memberikannya kepada selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala.
Ini keterangan yang dijelaskan oleh beliau tentang pengertian ibadah. Tentunya sudah banyak dijelaskan pada banyak kesempatan dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Melainkan yang dimaukan oleh beliau di sini adalah penjelasan tentang makna dari ibadah. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, "Wat-taghliru fi dzalik." Dan bersikap tegas dalam perkara ini. Maksudnya dalam memberikan peringatan dari kesyirikan. Dan ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita perhatikan, seperti firman Allah Jalla wa'ala, situ Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka berlarilah kalian menuju ampunan Allah. Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Apa peringatan itu? Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian jadikan sesembahan lain bersamaan dengan Allah Jalla wa'ala sebagai sesembahan kalian. Maksudnya jangan kalian melakukan kesyirikan dalam perkara ibadah. Kemudian ditutup ayatnya dengan inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah pembawa peringatan yang jelas yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dan juga ayat yang lainnya menerangkan akan prinsip yang disebutkan oleh penulis. Hendaknya seorang dalam memberikan peringatan terhadap dosa yang merupakan akbarul dzunub, dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni. Hendaknya seorang mengambil prinsip at-taghlid, mengambil prinsip tegas seperti yang dijelaskan di dalam ayat. Maka kata beliau, qala walaula at-taghlid, kalau bukan karena sikap ketegasan ini, lama jara 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu atau wa ashabihi min Quraisy ma jara min al-adha al-'azim kama huwa madhkurun fi siyar mufassala fa innahu badahum bisab dinihim wa aibi alihatihim. Kalau bukan karena ketegasan yang ada pada Nabi dan orang-orang yang bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, tentulah tidak akan terjadi pada diri Nabi dan para sahabatnya berbagai macam bentuk gangguan yang dahsyat dari orang-orang Quraisy, sebagaimana hal ini telah kita dapati banyak dikisahkan dalam sirah-sirah secara detail dan terperinci. Nah, apa yang kita ketahui dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau disakiti, diganggu, akan tapi beliau tetap membatu, yaitu kuat dalam memegang prinsip, yaitu prinsip la ilaha illallah. Meskipun manusia di sekelilingnya, mayoritas orang di zamannya itu musuhi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian tidak cuma sampai di situ, karena seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Sittat Mawadhi' min as-Sirah, 6 perkara dari Sirah Nabawiyah, kita dapati Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau menerangkan bahwa ketika Nabi mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka kaumnya istahsin, menganggap bahwa ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajakan yang baik, dan mereka pun mulai membisikkan diri mereka sendiri untuk menerima la ilaha, untuk menerima at-tauhid, sampai Nabi akhirnya mencaci agama mereka, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelek-jelekkan peribadahan mereka, menjelek-jelekkan praktek ritual mereka, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sembahannya tidak la yanfa wa la yadur, bahwa sembahan mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memudaratkan. Barulah ketika itu orang-orang kafir Quraisy menyingsingkan lengan dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, waliyadzubillah. Maka ayol
mustami'un, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan sikap tegas dalam menyampaikan at-tauhid, dalam memperingatkan manusia dari kesyirikan, bahwa seorang muslim muwahhid dalam mendakwahkan at-tauhid hendaknya dia memiliki kepala batu, bahwa at-tauhid adalah suatu perkara yang tidak bisa ditawar, bahwa seorang muslim hendaknya dia bersikukuh di atas pendiriannya dan tidak goyah disebabkan oleh karena dunia ataupun selainnya dalam mendakwahkan tauhid, seperti yang dicontohkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika itu beliau seorang diri. Begitu pula sebelum beliau Nabi Allah Ibrahim, bagaimana beliau ketika itu seorang diri, bahwa kendati pun pada saat itu beliau hanya seorang, karena sungguhnya pada hakikatnya beliau bersama dengan para rasul yang lainnya, dari para siddiqin wa syuhada wa salihin, dari para siddiq, dari para syuhada dan orang-orang saleh yang telah mendakwahkan kalimat yang agung ini sebelum beliau, dari orang-orang yang ada sebelumnya atau di masa-masa yang lampau sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim hendaknya kuat dalam berpegang terhadap prinsip yang agung ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan berhubung kajian kita sudah menjelang akhir dari waktu, insyaallah ta'ala kita akan sambung kajian kita ini. Inilah ada pertemuan yang lainnya dan kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di sini ada yang bertanya, apakah sampai sekarang masih ada keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi ulama? Nah, Syekh Abdul Aziz, Mufti Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, al-Zahir, tampaknya beliau adalah juga salah seorang dari keturunan langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Itu pula anaknya Al-Wazir, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh. Naam, dan juga beberapa masyayikh dan ulama Ahlussunnah di selain kota Riyadh. Ya, kita mengenal beberapa nama yang juga merupakan keturunan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, yang mereka juga menjadi ulama. Nah, ini penting, hendaknya seorang dalam memahami kalimat dan penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun para ulama-ulama setelahnya seperti Syekh Abdurrahman bin Hasan dan yang lainnya, untuk merujuk kepada perkataan mereka sendiri. Kenapa? Karena sebagian orang juga ada yang mengambil keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kemudian menjelaskan dengan apa yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya dia jatuh pada bid'ah takfir. Dia sembarangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, atau sembarangan yang mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintahnya. Tentunya ini tidak dan bukan perkara yang diinginkan dari apa yang dijelaskan. Jadi kita memahami perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung dari keterangan murid-murid beliau atau mungkin dari cucu beliau sendiri, sehingga seseorang itu jauh dari penyimpangan dan keliruan, atau melalui penjelasan para ulama kita yang dipercaya seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Insyaallah ta'ala semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita pemahaman dan memberikan kepada kita taufik dan jalan yang lurus. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya cukupkan kajian kita dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.